Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muncika Sarli, NIM 19 12 11 631. Baiklah, saya akan menampilkan mapping gagal ginjal. Gagal ginjal terbagi dua, itu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Gagal ginjal akut adalah suatu keadaan klinis yang terjadi penurunan fungsi ginjal secara mendadak. Etiologi dari gagal ginjal akut ini faktor varinal yaitu hipovolemia, dehidrasi. Yang kedua faktor renal, koagulasi intravaskuler, glomerulopati, leukemia, limfoma. Yang ketiga faktor praskarenal, hipolemia, hipotensi, obstruksi vena arteri, obstruksi ginjal. Selanjutnya, manifestasi klinis dari gagal ginjal akut ini yaitu mual, muntah, atroksia, kejang, oliguria, sembab, hipertensi, hematurta, dan poliklorik. Komplikasi yang terjadi pada gagal ginjal akut ini yaitu asidosis metabolik, hiperkalemia, uremia, paya jantung, kejang uremik, pendarahan, gagal ginjal kronik. Dan selanjutnya patofisiologi gagal ginjal akut ini yaitu pada GGA terjadinya ketidakmampuan ginjal untuk memfiltrasi sisa buangan pengaturan cairan dengan mempertahankan keseimbangan kimianya. Selanjutnya definisi dari gagal ginjal yaitu gagal ginjal terjadi ketika tidak bisa mengangkut sampah metabolik tubuh atau melaksanakan fungsi regulernya. Selanjutnya yaitu gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik adalah kerusakan yang terjadi selama 3 bulan menurut kelainan patologis, tanda atau kerusakan ginjal yang menyerupai polinuria. Etiologi yang terjadi pada gagal ginjal kronik ini yaitu glomerulopathy, flash of Netris, hipertensi, obstruksi susukan kemih, lesi herediter, nefrolerosis, trauma nefropatik, tumor ginjal. Selanjutnya, manifestasi klinis yang terjadi pada gagal ginjal kronik ini adalah kulit pucat, mulut kering, mata merah, kram otot, anemore, kelemahan, keletihan. Selanjutnya, patofisiologi yang terjadi pada gagal ginjal kronik ini adalah berkaitan dengan penurunan GVR stadium gagal ginjal kronis didasarkan pada tingkat GVR glomerulus filtraroid, penurunan cadangan ginjal, instruksi ginjal, gagal ginjal, penyakit gangguan stadium akhir, komplikasi GGK, hiperkalemia, perikarditis, hipertensi, anemia, dan penyakit tulang. Dapat disimpulkan diagnosa yang dapat diambil yaitu hipolemia berhubungan dengan kelebihan asupan cairan, frekuensi perifer tidak efektif yang berhubungan dengan aliran arteri atau vena, gangguan eliminasi urin berhubungan dengan efek tindakan medis dan diagnostik. Selanjutnya diagnosa yang ketiga itu intoleransi aktivitas yang berhubungan dengan kelemahan. Dapat diambil sikinya yaitu manajemen hipolemia dan perawatan sirkulasi, manajemen eliminasi urin, manajemen energi, dan SLKI-nya yaitu keseimbangan cairan dan frekuensi perifer dan eliminasi urin dan manajemen nyeri. Baiklah, itulah pembacaan dari mapping saya yaitu gagal ginjal. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.